pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Sungai meluap, ratusan rumah di Lombok Timur terendam banjir. Pemilih milenial akan menjadi penyumbang 40% suara pada pemilu tahun ini. KPU Lombok Utara mendistribusikan logistik ke Gili Matra menggunakan perahu. Bersama saya Rahai Jabar, inilah berita selengkapnya. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Dalam pemilu 2024 kali ini, yang paling menarik adalah prosentase, jumlah, dan usia pemilih. KPU mencatat kalangan generasi Z alias Gen Z dan generasi milenial menjadi jumlah pemilih terbanyak. Gen Z adalah generasi yang lahir di kisaran tahun 1997 hingga 2012. Sementara generasi milenial lahir pada tahun 1981 hingga 1996. Berdasar data DPT KPU, jumlah pemilih pre-boomer, yaitu yang lahir sebelum tahun 1945, sekitar 3,5 juta pemilih. Untuk generasi baby boomers, lahir tahun 1946 hingga 1964, berjumlah lebih dari 28 juta orang. Untuk Gen X, yang lahir tahun 1965 hingga 1980, jumlah pemilihnya hampir 57,5 juta pemilih. Paling banyak adalah pemilih dari generasi milenial dengan hampir 68 juta pemilih. Sementara pemilih muda dari Gen Z dengan hampir 47 juta pemilih. Semua pemilih akan memperebutkan 580 kursi DPR RI dari 84 daerah pemilihan. Sementara kursi DPRD provinsi yang diperebutkan berjumlah 2.372 kursi dari 301 daerah pemilihan. Jumlah kursi terbanyak diperebutkan untuk DPRD Kabupaten Kota sebanyak 17.510 kursi dari 2.325 daerah pemilihan. Dari jumlah pemilih tersebut, ternyata tidak semua memberikan pilihan dalam pemilu alias golput. Warga yang golput diidentikan dengan sikap yang apatis, cuek, dan tidak mau terlibat atau tidak mau bertanggung jawab dengan kondisi yang ada. Angka golput di pemilu tahun 2014 tercatat tinggi dengan persentase 30% pemilih sebagai golput. Angka ini menurun menjadi 18% pada pemilu 2019 dengan 34 juta pemilih. Kita berharap angka golput akan semakin turun. Partisipasi warga sebagai pemilih adalah bagian dari tanggung jawab menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Tim Liputan melaporkan. Dari puluhan provinsi yang ada di Indonesia, 5 diantaranya kerap dinilai sebagai provinsi kunci. Selain memiliki pemilih dan alokasi jumlah kursi yang banyak, kelimanya dianggap menjadi representasi mewakili pilihan warga yang beragam, baik di Jawa maupun luar Jawa. Yang pertama adalah Jawa Barat. Di pemilu tahun 2014, partai politik yang menguasai provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia adalah PDI Perjuangan dengan jumlah raihan suara 19,63%. Tapi 5 tahun kemudian, Partai Gerindra berhasil menyingkirkan PDIP dengan raihan suara 17,65%. Provinsi dengan jumlah alokasi kursi terbanyak kedua adalah Jawa Timur. Di pemilu 2014, Jatim dikuasai oleh PDI Perjuangan dengan raihan suara 17,91%. Di 2019, ternyata Jawa Timur juga masih merah, bahkan dengan suara lebih banyak,
yakni 19,41%. Selanjutnya, provinsi dengan jumlah alokasi kursi terbanyak ketiga adalah Jawa Tengah. Tahun 2014, PDI Perjuangan juga menguasai Jawa Tengah dengan 24,40% suara. Nah, di 2019 ternyata hampir sama dengan Jawa Timur. PDIP berhasil memerahkan Jawa Tengah dengan raihan suara lebih banyak, yakni 29,56% suara. Di pemilu tahun 2014, Sumatera Utara menyumbang lebih banyak kursi legislatif bagi Partai Golkar dengan raihan suara 16,40%. Tapi di tahun 2019 digeser oleh PDI Perjuangan dengan raihan suara 20,72%. Dan ini Sulawesi Selatan di tahun 2014 yang ternyata masih menjadi masa berjayanya Partai Golkar dengan raihan suara 20,09%. Nah, bagaimana di tahun 2019? Ternyata Golkar masih berhasil menguningkan Sulawesi Selatan meski perolehan suaranya lebih sedikit, yakni 17,9%. Dalam 2 pemilu terakhir, kelima provinsi tadi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan menjadi 5 provinsi penting bagi mereka yang berkontestasi. Terlepas dari 5 provinsi kunci yang menjadi medan perang perebutan suara tadi, sejatinya nasib bangsa Indonesia 5 tahun ke depan ditentukan oleh tangan tiap orang yang masuk dalam daftar 204,8 juta pemilih tetap di pemilu 2024. Termasuk saya, Anda, dimanapun Anda berada. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara mendistribusikan puluhan kotak logistik pemilu 2024 ke destinasi wisata Gili Matra Selasa pagi. Logistik didistribusikan menggunakan 3 perahu menuju Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air dengan kawalan ketat anggota TNI Polri. Sebanyak 60 kotak logistik didistribusikan ke 12 tempat pemungutan suara yang tersebar di 3 wilayah. Distribusi logistik dilakukan bertahap ke masing-masing pulau dengan mempertimbangkan kondisi cuaca karena harus melintasi laut. Ada 2 TPS dan Gili Trawangan 5 TPS, totalnya ada 12 TPS. Nah, untuk logistik, kotak suara yang kita distribusi ke 3 pulau ini berjumlah 60 karena masing-masing TPS itu ada 5 kotak suara. Nah, untuk yang di Gili Indah ini ada 5, maka kita turunkan sejumlah 25 kotak suara. Lalu untuk Gili Meno itu nanti kita akan turunkan sejumlah 10 kotak suara dan Gili Trawangan sejumlah 25 kotak suara. Nah, di 3 Gili kan rawan terhadap pendistribusian logistik karena melewati air. Jadi kita pastikan keamanan semua kotak suara, baik kotak maupun bilik dan perlengkapan lainnya sampai tujuan. Alhamdulillah untuk proses pengiriman logistik dari Pelabuhan Bangsal sampai Gili Trawangan, 3 Gili, Meno, Air, dan Trawangan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tidak ada kendala apapun, semua kotak suara sudah didistribusikan ke masing-masing TPS. KPU Lombok Utara mencatat 3.000 warga yang masuk dalam DPT akan menyalurkan hak pilihnya di kawasan Gili Matra pada pemilihan hari Rabu. Emi Kusuma melaporkan dari Kabupaten Lombok Utara. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik.